Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDCS RX 782 Gundam Cross Silhouette Frameset. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Dan untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren, siluetnya ini juga keren. Untuk proporsinya ini lebih bagus jika dibandingkan lini SD yang lainnya ya, karena di sini saya menggunakan CS frame-nya. Sedangkan untuk SD frame-nya ini tidak saya gunakan ya, karena memiliki kekurangan di bagian ukurannya yang lebih kecil dan join-nya yang lebih sedikit ya. Sedangkan untuk CS frame ini ukurannya lebih besar, terus memiliki join tambahan di bagian sikunya dan lututnya. Dan sepanjang video ini saya akan membahas versi CS frame-nya saja ya, sedangkan untuk SD frame-nya ini tidak akan saya bahas. Dan untuk warnanya sendiri ini sudah cukup akurat ya untuk separasi warnanya, namun masih membutuhkan foil sticker untuk beberapa bagian. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih seperti berikut ini. Di sini yang nomor satu adalah mata, dan seperti biasa saya kurang suka dengan bentuk mata yang kartun seperti ini. Terus nomor 2 ini untuk visor di belakang kameranya di sini. Kemudian nomor 3 ini untuk front skirtnya di sini. Nomor 4 ini untuk bagian rifle di sini. Dan nomor 5, 6 ini di bagian shield yang berbentuk bintang ini. Dan semuanya tidak saya pasang ya, karena tidak saya pasang pun di sini sudah bagus, meskipun untuk shield dan front skirtnya ini menurut saya cukup mengganggu ya, karena kurang akurat warnanya. Terus untuk kekurangannya di sini masih ada ya tentu saja, yaitu nakmak dan simlanya. Untuk nakmaknya sendiri ada di bagian kaki ini ya. Di sini masih kelihatan untuk nakmaknya, di sini juga kelihatan. Kemudian di bagian bahu ini juga kelihatan ya. Di sini juga kelihatan, di kepalanya ini juga kelihatan. Nah, kayak gini. Terus di belakang kepala ini juga kelihatan. Sedangkan untuk nakmaknya rata-rata di belakang ya. Di sini kelihatan bekas nakmaknya, di sini juga, di bagian tangan ini juga ya. Terus di kepalanya juga ada, dan di sini juga ada. Dan untuk simline maupun nakmaknya sayangnya masih kelihatan ya, meskipun menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan berikutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit SDCS yang lainnya ya. Dan di sini hanya akan saya bandingkan dengan satu kit saja, yaitu SDCS Gundam Barbatos Lupus Rex, dan kurang lebih perbandingannya seperti berikut ini. Di sini untuk tingginya jelas Barbatos Lupus Rex lebih tinggi ya, karena VV-nya ini juga lebih panjang kayak gitu. Terus tangannya juga lebih panjang juga ya untuk Barbatos Lupus Rex-nya. Kemudian dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan pembahasan hasil rakit dari SDCS RX 782 Gundam kurang lebih seperti ini saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata ya, namun untuk backpacknya akan saya biarkan saja. Dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, menengadah, mengangguk seperti ini. Terus maju mundur seperti ini bisa, miring seperti ini bisa, dan diputar 360 derajat seperti ini juga bisa. Dan seperti lini SD yang lainnya, di bagian mata ini ada gimmicknya ya, bisa ditukar-tukar. Namun karena saya lebih suka mata yang ini, saya tidak mau merepotkan diri mengubah matanya ya, karena ini cukup repot mengubahnya. Dan yang selanjutnya di bagian tangannya, di sini tangannya bisa diangkat sejauh ini ya, namun kepalanya ini sedikit tergeser seperti ini. Kemudian joinnya seperti itu ya. Terus bahunya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan bagian atas bisa diputar seperti ini. Kemudian di bagian sikunya bisa ditekuk seperti ini. Bagus ya untuk seperti ini sampai ontok. Ini bagus untuk sikunya. Kemudian di pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint, jadi bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian badannya ini tidak ada joint ya antara dada dan perutnya, dan langsung saja akan saya coba putar di bagian perut ya. Ada joint antara perut dan pinggangnya, sehingga bisa diputar sejauh ini saja.
tidak bisa 360 derajat, namun ini sudah bagus. Kemudian di bagian pinggang di sini nggak ada apapun, maksudnya skirtnya ini tidak bisa digerakkan ya. Jadi langsung saja kita bahas bagian selangkangannya ini. Di sini joinnya kayak gitu ya. Jadi kakinya bisa maju ke depan seperti ini, ke belakangnya seperti ini bagus ya. Kemudian ke samping sejauh ini juga bagus. Kemudian di bagian pahanya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian lututnya bisa ditekuk seperti ini 90 derajat, namun ini bagus ya. Kemudian di bagian ankle-nya atau pergelangan kakinya, di sini ball joint juga bisa digerakkan seperti ini, terus diputar 360 derajat, miring seperti ini, maju mundur seperti ini. Dan di bagian ankle armornya juga bisa digerakkan seperti ini. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya artikulasi dari SDCS RX782 Gundam ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini saja ya. Di sini tidak banyak, namun menurut saya ini cukup lengkap ya. Ada rifle, shield, beam saber, dan backpack yang terpisah. Dan juga ada SD frame-nya ya sebagai alternatifnya. Dan seperti biasanya di sini akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini senjata yang pertama adalah beam rifle. Bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini cukup bagus ya. Kayak gini, meskipun warnanya ini hanya dominan warna hitam saja. Kemudian di sini juga memiliki artikulasi di bagian handle depannya ya. Bisa diputar seperti ini. Selain itu juga di bagian ininya, ini kayaknya visornya bisa digerakkan seperti ini juga. Yang lainnya ini sudah fix ya, kayak gini. Dan pembahasan dari beam rifle-nya kurang lebih seperti ini saja. Menurut saya ini bagus. Kemudian senjata yang kedua adalah shield-nya, kurang lebih seperti ini. Di sini untuk bentuk bintangnya ini seharusnya warna kuning ya, dan disertai juga dengan foil stikernya. Namun karena saya kurang suka foil stiker, di sini saya tidak pasang. Namun menurut saya ini juga cukup bagus ya, warnanya merah dan putih seperti ini. Di sini ada handle-nya yang saya simpan di sini, namun ketika mau digunakan bisa dipasang di sini maupun di sini. Namun saya lebih suka disimpan saja di sini. Sedangkan ketika dipasang di Gundamnya, saya menggunakan konektor yang ini saja di bagian tangannya di sini, kayak gitu. Dan untuk pembahasan dari shieldnya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini juga bagus. Kemudian senjata yang ketiga adalah beam saber. Di sini ada efeknya juga, namun bukan clear effect ya, namun ini solid kayak gini. Jadi perlu di repaint ya, berwarna pink supaya lebih akurat untuk warnanya. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Di bagian backpacknya juga ada handle-nya, handle beam saber, namun di sini tidak bisa dicopot ya. Dan yang terakhir di sini ada SD frame-nya sebagai alternatif. Namun di sini tidak saya gunakan karena memiliki keterbatasan. Selain ukurannya lebih kecil, tidak ada join di bagian siku dan lututnya. Dan ya kurang lebih seperti ini saja bentuknya. Dan untuk pembahasan senjata dan aksesoris dari SDCS RX782 Gundam kurang lebih seperti itu saja. Meskipun tidak banyak, namun menurut saya ini sudah bagus-bagus. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari SDCS RX782 Gundam ini dengan senjata-senjatanya. Yuk!
Untuk kesimpulan dari SDJS RX 782 Gundam ini menurut saya bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini, dengan separasi warna yang cukup akurat, meskipun beberapa bagian masih membutuhkan foil sticker. Artikulasinya bagus dan memiliki senjata yang cukup lengkap ya, seperti beam rifle, shield, dan beam sabernya. Kemudian untuk kekurangannya seperti nakmak dan simline tentu saja ada dan cukup kelihatan, baik simline maupun nakmaknya, jadi perlu ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, terutama untuk kalian yang suka dengan lini SDJS. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 karena kit ini memang bagus. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.